Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falia. Saya Gaisa. Saya Indira. Saya Rasya. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang kelompok sosial. Hai, nama aku Mutia Latifah dari kelas 11 IPS dan dari kelompok 3. Definisi kelompok sosial and kelompok. Di sini aku mau memberitahu kalian apa itu definisi dari kelompok sosial. Apa sih sebenarnya kelompok sosial itu? Kelompok sosial itu beda nggak sih sama orang yang namanya kelompok? Kelompok sosial itu setiap anggotanya itu sadar bahwa dia itu bagian dari kelompok tersebut dan saling berinteraksi. Contohnya, aku sadar aku bagian dari kelompok 3 tugas sosiologi ini dan aku juga saling berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Sedangkan bedanya dengan kelompok itu aku cuman berkumpul dengan kumpulan orang tanpa adanya interaksi itu. Kalaupun ada itu cuma tipis-tipis doang. Siri kelompok sosial. Sekian, terima kasih. Tapi buang. Kelompok sosial adalah suatu kesatuan yang nyata yang dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasar status dan perannya. Tiap anggota sosial memiliki peran yang berbeda-beda. Tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran dan anggota. Ya, jadi gimana sih biar suatu kelompok itu bisa disebut sebagai kelompok sosial? Itu yang pertama, itu adanya interaksi, jadi mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, itu adanya faktor yang menyebabkan hubungan mereka itu tambah erat gitu. Yang ketiga, itu adanya hubungan timbal balik. Yang keempat, itu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang kelima, itu bersistem dan berproses. Jenis-jenis kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Menurut Emil Durkheim, membagi kelompok sosial menjadi dua, yakni kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas organik sebagai berikut. Solidaritas mekanik merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Yang diutamakan adalah persamaan perilaku dan sikap. Yang kedua ada solidaritas organik, merupakan solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas ini bersifat mengikat, sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Gemeinschaft dan Gesellschaft. Menurut Ferdinand Tönnies, Kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif. Suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Contohnya adalah perkawinan, agama, dan rumah tangga. Gesellschaft atau patembayan merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama. Tetapi setiap orang tetap mandiri, bersifatnya sementara dan semu. Contohnya ikatan pekerja dan ikatan pengusaha. Kelompok primer dan sekunder oleh Charles H. Coley dan Ellsworth Faris membagi kelompok sosial menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. 1. Kelompok primer ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup kelompok primer yang terpenting adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya adalah koperasi dan partai politik. Yang keempat ada in-group dan out-group. Menurut W.G. Sandner, membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Yang kesatu ada in-group, kelompok dalam. Dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Out-group, kelompok luar. Apabila kelompok dalam berhubungan dengan kelompok luar, muncullah rasa kebencian, permusuhan, perang, dan perampokan. Ada kelompok membership group dan referensi group. Menurut Robert Camerton, membagi kelompok sosial menjadi dua, yakni membership group dan referensi group. 1. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Nomor 2 ada referensi group, adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadinya dan perilakunya.
Menurut Robert Camerton, mengemukakan dua tipe umum referensi grup yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tipe normatif. Tipe ini menentukan dasar-dasar bagi kepribadian seseorang. Tipe ini merupakan sumber nilai bagi individu, baik anggota maupun bukan anggota kelompok. Yang kedua ada tipe perbandingan. Tipe ini merupakan pegangan bagi individu untuk menilai kepribadiannya. Tipe ini lebih kepada perbandingan untuk menentukan kedudukan seseorang. Kelompok okupasional dan volunteer. Satu kelompok okupasional adalah kelompok yang tercipta karena semakin memudari. Yang keempat ada in-group dan out-group. Menurut W.G. Sonner, membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Yang kesatu ada in-group, kelompok dalam. Dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Out-group, kelompok luar. Apabila kelompok dalam berhubungan dengan kelompok luar, muncullah rasa kebencian, permusuhan, perang, dan perampokan. Ada kelompok membership group dan referensi group. Menurut Robert Camerton, membagi kelompok sosial menjadi dua, yakni membership group dan referensi group. Satu, membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Nomor dua, ada referensi group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadinya dan perilakunya. Menurut Robert Camerton, mengemukakan dua tipe umum referensi grup yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tipe normatif. Tipe ini menentukan dasar-dasar bagi kepribadian seseorang. Tipe ini merupakan sumber nilai bagi individu, baik anggota maupun bukan anggota kelompok. Yang kedua ada tipe perbandingan. Tipe ini merupakan pegangan bagi individu untuk menilai kepribadiannya. Tipe ini lebih kepada perbandingan untuk menentukan kedudukan seseorang. Kelompok okupasional dan volunteer. Satu kelompok okupasional adalah kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini terdiri atas berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama anggota kelompok ini. Biasanya memiliki aturan atau pedoman dalam bertingkah laku, yaitu berupa kode etik. Dua, kelompok volunteer adalah kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama juga. Namun, yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaan kelompok ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan tegas dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan strukturnya pasti. Kelompok informal ini umumnya terbentuk atas dasar seringnya pertemuan di antara anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan juga pengindikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.